Adanya bakalan seperti apa? Itu depend sama kelas ekonomi konsumennya. Jadi believe it or not, ternyata teman-teman yang di upper class, middle class, lower class itu punya pola belanja yang berbeda nih. Masing-masing. Jadi tergantung produk kita mau kita arahkan kemana. Oke. Karena strategi akan berbeda. Kalau untuk upper class mestinya akan lebih mudah karena mereka punya budget spending power yang fleksibel. Karena mereka Spending powernya kuat lah ya. nggak terlalu Nggak berseri pengaruh. duit. Iya, makanya ini yang kedua kali. Yang kedua kali. Karena yang pertama kenapa? Kalau aku sih respon yang pertama kan nggak semua perusahaan beli Nielsen tuh Mas. Oke. Iya, katanya mbok ya di-spill. yang boleh di-spill. Iya, karena yang nonton lumayan Mas. Yang nonton lumayan, termasuk yang tertinggi lah. Betul kan momentumnya udah mau festif. Jadi kan sampean pasti punya sumber konsumennya sekarang kayak apa, yang gitu-gitulah. Tapi pertanyaan pertama yang paling simpel, apa sih perbedaan perilaku konsumen festif tahun lalu sama festif tahun ini? Yang paling adakah Bakal perilaku konsumen yang berubah signifikan? Atau sebelum ke sana tahun lalu dulu kali. Tahun lalu kayak gimana sih? Boleh. Ada ininya nggak? Baru kita ngomongin yang Perubahannya. bakalan gimana tahun lalu tuh kan dengar-dengar katanya nggak se hype Tahun biasanya. sebelumnya ya. Bener ya? Betul. Ya. Karena kalau aku nggak ngerasain sih. Iya. Selalu festif soalnya. Sombong. Dar. Bener sih. Jadi tahun lalu tuh kalau lebaran tahun lalu memang dibanding lebaran tahun sebelumnya dari sisi growth lebih kecil. Agak maju Mas. Gitu. Nah, tapi masih growth. Masih growth. Masih growth tapi lebih kecil dibanding growth tahun-tahun Tahun sebelumnya. sebelumnya. Oke. Jadi kita lihat juga memang kan kalau dari data pemerintah pun jumlah pemudik pun turun ya. Betul. Sedikit. Betul. Jadi memang konsumsi di tempat tujuan mudiknya berarti juga memang Turun. tidak seperti biasanya turun. Satu itu. Terus yang kedua juga ekonomi itu memang sedang tidak baik-baik saja. tahun lalu ya. Tahun lalu, Terutama tahun ini. Oh tahun ini. Oh Iya. oke, nanti kita dengerin ini. Jadi memang Indonesia juga kan mengalami tekanan global juga. Jadi memang di Indonesia sulit, di luar pun juga lagi sulit ya. Jadi memang dari sisi konsumen pun yang namanya belanja itu cenderung untuk lebih hati-hati. Cautious spending. Jadi memang mereka akan beli barang yang mereka butuh regardless mereknya apa, as long benefitnya atau functionnya bisa dipakai mereka sama dengan merek sebelumnya itu mereka akan gampang convert. Udah nggak pusing brand, pokoknya utilisasinya sama, Fungsional. Ya. fungsionalnya. Untuk beberapa kategori tertentu sudah seperti itu. Memang ada beberapa konsumen yang masih loyal, ada. Tapi kecenderungannya sudah banyak yang berbeda nih. Jadi kita sebagai pemegang merek udah harus lebih antisipatif terhadap yang seperti itu. Tapi kalau untuk barang-barang tertentu gitu, misalnya barang-barang premium, kategori premium gimana? Ya masih survive. Kita juga jangan takut untuk setting price tinggi, as long misalnya barang itu worth it, value-nya ada dan banyak, tetap konsumen akan tetap beli. Jadi orang tetap hati-hati, tapi juga tetap bisa belanja as long value-nya dapat. Jadi kalau memang mau premium aja sekalian. Kalau memang mau affordable, ya wis sekalian gitu. Jangan di tengah-tengah gitu ya. Nanggung. Yang tengah-tengah. Apa yang berbeda Mas? Kira-kira nih kalau kan sampean kan banyak banget informasi data gitu kan dari tahun lalu sekarang. Dan kita juga tahu di kuartal 4 nih katanya gitu kan uang di Himbara juga banyak. Terus aku juga ngelihat di report Nielsen terakhir yang aku dapat gitu kan, memang ada beberapa kategori lah yang masih growth gitu kan. Apakah itu tetap kayak snack, mineral water, kemudian yang beauty, kemudian makanan beku, frozen yang gitu-gitu kan. Itu kan trennya kayaknya masih seksi gitu. Apakah di festif ini itu akan masih terus atau ada kalau kategori festif pastilah ya. Nah, gitu. Kalau dari sisi konsumen sendiri juga kita lihat ini ada kecenderungan untuk lebih banyak aktivitas di rumah. Sekarang ini? Sekarang ini. Kegiatan sosial ada. Jadi untuk spendingnya kegiatan sosial masih tetap ada. Kalau misalnya masih kita tetap ngumpul nongkrong film itu masih ada. Cuma yang kita lihat banyak aktivitas yang dilakukan di rumah dan mengurangi kegiatan di luar. Contohnya misalnya nonton bioskop, dining out, termasuk juga pembelanjaan online untuk makanan. Ini ngomongin food, itu naik. Food itu juga turun. Turun. Jadi orang lebih banyak aktivitas di rumah. Oh, di rumah. Means sebetulnya kalau kita punya produk atau kategori yang memang related sama kegiatan di rumah, harusnya ini momentumnya karena orang
Yang tadi itu juga sebetulnya ada kaitannya. Orang belanja lebih hati-hati. Which is kalau dilakukan di rumah, mereka masak di rumah itu 1 kali masak di rumah dibanding 1 kali jajan di luar akan jauh sekali itu. Banget Pak. Jauh. 1 kali jajan di luar mungkin bisa masak Banget di rumah Pak. banget jauh. 2-3 hari. Iya. kurang lebih. Betul. Sehingga ini mungkin aku ngerefleksi family pack itu sekarang jadi meter ya. Karena aku ngeliatin popcorn Mas, balik lagi. Oh. Punya aku itu produknya 1/2 kilo ya Mas, laku loh. Iya. Ya karena kalau yang popcorn kan juga secara value-nya kan harganya jadinya begitu dibanding-bandingin kok kelihatan. Betul. Bisa jadi. Ya, pembandingnya kan gampangnya ke produk, Produk yang ada gitu kan. yang ada di ini ya, yang ada di bioskop ya. Sehingga kalau bisa punya produk yang di perceive premium tapi harganya affordable itu worth Nah, it. itu. Ya. Oke. Tapi ini menarik Mas yang tadi Mas Tony bilang. Yang pertama yang soal film ya. Kalau nggak salah ya, aku sempat baca informasinya termasuk dari salah satu sinias kan tahun ini tuh sebenarnya tahun lalu itu jumlah penonton sama jumlah revenue-nya tuh naik Tahun lalu. tapi sebarannya jadi makin sedikit film yang ditonton. Jadi penonton itu sekarang itu penontonnya kalau nggak salah sekitar aku lupa ya angkanya 60 atau 80 juta gitu. Tapi bayangin ya 24 jutanya itu ke-spread hanya di 3 Film ya? film. Iya. Seperempatnya itu hanya di 3 film. Ya. Aku nggak tahu ini apakah dari relate dengan ini ya dengan consumption di consumer good atau enggak gitu. Tapi yang jelas kalau aku kemarin ke daerah nih, maksudnya pas kita libur Natal, tuh bioskop yang di daerah, yang kecil-kecil ya, yang Star lah apa gitu, itu justru naik gitu. Nah mungkin ini ada hubungannya kali karena tadi ya, maksudnya orang akhirnya ngebatasin pengeluaran, tapi nggak mau kehilangan Enjoy-nya gitu. Nah kalau di makanan yang dikorbanin kan tadi brand misalnya ya, quote unquote brand gitu, dia nyari fungsional sehingga nyari pengganti. Kalau bicara yang secara basket size nih, yang dikurangin tuh apanya Mas? Ke frekuensinya kah? Atau dia mau berdamai dengan size yang di downsize akhirnya gitu? Yang penting aku masih bisa menikmati yang biasa aku ini. Kurang lebih gambarannya bakalan seperti apa? Itu depend sama kelas ekonomi konsumennya. Jadi believe it or not, ternyata teman-teman yang di upper class, middle class, lower class itu punya pola belanja yang berbeda nih. Masing-masing. Jadi tergantung produk kita mau kita arahkan kemana. Oke. Karena strategi akan berbeda. Kalau untuk upper class mestinya akan lebih mudah karena mereka punya budget spending power yang fleksibel. Karena mereka Spending powernya kuat lah ya. nggak terlalu nggak berseri duitnya. untuk consumer good pasti ya udah Iyalah. itulah. Itu terbukti Mas. Namanya All Fresh, Total Buah Segar itu nggak pernah Ada, sepi. Iya. Itu sebelah kita tuh. Masih ada terus. Itu terbukti sih memang. Nah kalau untuk teman-teman middle class itu mereka lebih cenderung cari kemasan yang smaller. Karena mereka begitu mereka butuh mereka tinggal cari incidental. Oh jadi Impulse kebutuhannya secukupnya. Ya. Oke. Jadi Nggak kalau stock up mereka ya? mereka butuh tinggal beli, tinggal beli. Yang stok itu pasti retailernya. Iya. Jadi mereka nggak stok pantry loading di rumah gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang lower class itu berbeda 180 derajat. Teman-teman lower class itu cari yang lebih bulky. Karena per mililiternya lebih murah. Ngitung keekonomian. Oh ya? Mereka kan nggak punya pilihan kan. Apapun yang terjadi, harga barang ini naik, mereka tetap harus beli kan. Bukan malah yang kaya yang beli yang bulky ya enggak ya? Atau premium kali yang kaya ya? Enggak. Oh. Soalnya yang premium juga nggak ada bulkian bro. Nah kalau yang upper class itu ininya karakternya udah beda lagi. Mereka mengurangi frekuensi belanja. Frekuensinya? Oh. Atau ada peralihan ininya juga, ada peralihan channelnya juga yang di premium. Atau mereka ya kayak tadi Dwi bilang yang biasa di All Fresh, di mana Grand Lucky, di Ranch akan tetap ke sana atau mereka kayak yang di Bintaro nih, gue biasa di Ranch kayaknya gue ke hari-hari deh gitu. Ada nggak kayak gitu? Nah, kalau untuk upper class sih kita nggak ngelihat mereka beralih ke channelnya gimana, enggak. Tapi jadi channelnya enggak ya? Ya, tapi kalau kita lihat untuk total kelas lah, apakah terjadi evolusi channel? Iya. Oh, ada. Untuk kita yang senior di sales ya, Iya. kalau kita ingat 2 dekade lalu itu yang Supermarket. namanya
Lotte, Carrefour, dulu makro ya, terus ya. Lotte, terus Carrefour. Carrefour. Kalau belanja bulanan udah kayak wisata. Iya. Satu keluarga tuh sampai kakek neneknya ikut belanja bareng kan. Sekarang udah nggak ada ya. Nah, satu dekade berikutnya itu yang minis-minis. Iya. Termasuk ada yang convenience store lah yang terkenal gitu. Iya. Kalau sekarang yang merajai dan bikin pemain nasional Kikon itu khawatir, itu yang namanya warung dengan identitas tertentu. Warung Madura tuh. Warung Madura. Iya. Itu. Iyalah wong satu jalan aja beda 7. Benar, itu kan gampang. Begitu keluar rumah, keluar gang rumah kita udah langsung ketemu. 24 jam. Nggak ada tukang parkir. Nggak ada. Iya benar. Mau sambil ngisi bensin bisa, mau ngeteng rokok boleh. Bisa. Beras juga. Beras juga. Udah gitu ini proximity-nya dapat lagi. Aku pernah ngitung sepedaan kan, aku kalau weekend sepedaan tuh di radius 5 kilo itu lebih dari 25-30 loh. Dalam satu jalan gini sama, aja, saya bisa dapat. Sama relevansinya itu kan, kalau aku mau mandi sekarang nggak punya sampo, ya beli sasetan aja. Iya. Relevansinya orang yang mid lo ya, yang low class gitu. Ya cukupnya aja. Wong aku keramasnya butuh sekarang ya harus beli satu saset aja gitu kan. Nah, bisa jadi gitu. Menarik untuk beberapa kategori tertentu kalau ngomongin yang saset. Iya. Kenapa kemasan saset itu sekarang jadi naik porsinya, porsi belanjanya? Karena ada beberapa tipe konsumen kita tuh yang ngelihat kalau dia naruh botol sunset, botol gede, shampoo yang pumping di rumah untuk anak-anak cepet habis malah. Mereka nggak bisa nakar. Nggak nakar, betul. Tapi kalau yang sasetan, kalau anaknya mau mandi, nih kasih ini, jadi lebih terukur. Buat 2 kali. Padahal secara milinya itu lebih mahal. Cost per milinya lebih mahal, tapi itu lebih terkontrol. Ya. Tapi itu perilakunya ada ya Mas ya? Untuk yang middle up ya. Iya. Oh middle up malah. Yang tadi yang saya bilang itu yang yang dia akan cari yang smaller. Yang tengah-tengah. Oh, yang tengah-tengah. Ya, untuk yang smaller pack. Bukan yang up bukan. Itu happen yang kayak gitu tuh. Ada. Kalau kita lihatnya iya. Ada. Makanya sekarang agak naik nih saset-saset gitu ya. Iya. Tapi tergantung kategorinya kategori, lagi. Iya, kategorinya kan macam-macam. Ya, kalau ngomongin misalnya kopi bubuk atau teh ya mungkin kemasan juga beda lah. Nggak semuanya bisa langsung kita tarik satu pukulan berlaku semua gitu. Nggak bisa. Kita sebagai pemegang merek itu harus fleksibel, harus adaptif sama market. Iya. Oke. Terus sampean aku dulu. Ya. Jadi aku kan juga kalau dibilang pemerhati kok ya sok-sok gitu. Tapi aku kan pelaku Praktisi. juga. Aku juga pelaku juga gitu kan. Aku kan banyak toko juga. Tahun lalu sirup-sirupan itu enggak terlalu wah kayak tahun sebelumnya. 2025 itu sangat berbeda dengan 2024. Tandanya gampang Mas. Kalau aku ya karena agak trading. Harganya tertata dengan rapi sehingga tarikan di bawah enggak terlalu. Aku suka kayak gitu sebenarnya karena apa? Harga retailnya jadi bagus kan Mas. Jaga harga gitu kan. Tapi enggak ada pukulan. Apakah tahun ini akan seperti itu lagi? Apakah pabrikan akan nahan gitu kan sehingga harganya ada beberapa kategori yang nahan tahun lalu tuh. Tak tungguin kan aku biasanya. Tungguin nih habis ini nih. Ntar keluar nih harganya nih. Gak keluar sampai lebaran. Memang ditahan. Apakah ada kecenderungan kayak gitu sekarang? Kalau dulu kan pokoknya volume gitu. Sekarang kayaknya agak ada beberapa nahan nih. Nah, kita sebagai sebagai sesama teman-teman komersial, sebagai sama-sama teman sales. Ini juga sebetulnya harus jadi strategi yang baru di tahun 2026 ini. Kenapa? Karena ini udah kita perhatikan di 2025. Betul. Kita sebagai pihak prinsipal seringkali tuh kalau memandang festif itu pokoknya gue hajar nih promo. Trading term pokoknya mailer harus ada. Sewa display harus ada. Betul. Lebarannya misalnya tanggal 20 misalnya. Pokoknya sebulan 20 harus. Semua orang berpikir seperti itu. Apakah maksimal? Ternyata tidak. Karena tergantung sama kategorinya. Kalau kita perhatikan, ada kategori yang peak performance-nya itu adalah di week 1 Ramadan. Jadi kalau kita bilang ini permulaan puasa, terus nanti ada akhir puasa. Tengah-tengah tuh ada 2 mingguan. Payday kalau kita bilang, THR turun, terus baru di sini lebarannya. Nggak semuanya maksimal di sini. Iya. Itu yang harus jadi mindset kita nih. Kalau kita konservatif, kita masih beranggapan bahwa pokoknya saya mau hajar promo di Lebaran. Belum Belum tentu. tentu. Ada yang gede di awal.
ada yang pas payday, ada yang seminggu sebelum Lebaran kategorinya sudah turun, sudah nggak belanja lagi. Iya, iya memang. Tapi ada beberapa kategori yang di ujung itu naik. Ada. Daging-dagingan itu mas aku tahun lalu itu ngeri tuh memang tuh. 2 tahun berturut-turut daging fresh. Oh daging fresh. Fresh karena orang mungkin bikin rendang bikin apa itu naik. Iya, pasti. Nah kalau yang awal apa mas? Disepil lah ini biar yang nonton ini sebetulnya secara kategori lah, gak usah ngomong brand. Saya lupa karena ini ada datanya aja banyak sekali tuh. Iya. Jadi memang atau ini kurma-kurma gitu buat bisa, ini sih. Kayaknya ini kalau apa? saya bilang cooking aid itu Ya, di awal. Can food. Oh gitu iya, ya. orang-orang mau ini Ya, ya, mau masak. buat sahur, buat buka bersama. Sarden. Iya. Cornet. Iya. Indomie juga. Indomie juga naik tuh. Tapi sebenarnya kita bisa anticipate itu. Kalau misalnya perusahaan itu memang kuat di data, jangan ngomongin data eksternal. Iya. Tapi Data internal dia dia. punya data internal Kelihatan kuat, patternnya. patternnya kuat. Tiap tahun mereka perhatikan harusnya mereka punya data yang bisa dipakai. Kalau dipakai, Cuman kan masalahnya mereka ngelihatnya bulan, Bulk, kan? Nggak pernah ngeliatin benar-benar trajektorinya. gitu. Kalau mereka dalam tanda kutip beli data ke retail gitu harusnya enak. Kalau yang beli data ya tahun lalu 2 tahun yang lalu itu sebenarnya dari tanggal Kelihatan. 1 Ramadan sampai Betul. 30 Ramadan itu apa sih sebenarnya gitu ya harusnya ya. Tapi ini apa namanya? Apakah itu seiring dengan kepentingannya retail? Terutama yang tadi ya soal urusan sewa apa segala mereka kan cenderung pragmatis aja. Pokoknya festif kasih gini gitu. retail sebenarnya tergantung ya. Mereka juga punya KPI yang berbeda. Mereka KPI mereka kan nggak hanya jualan, tapi mereka harus ada on top. Ya, ada cari income. Ya. Jadi kadang teman-teman retail juga pasti punya KPI yang harus dikerjakan, KPI yang harus di-achieve, which is dapat extra revenue dari supplier. Jadi bisa jadi sebelum mereka tahu polanya itu, tapi belum tentu shareable ke teman-teman supplier kan. Teman-teman supplier sendiri yang harus decide nih. Saya harus melakukan apa di tahun ini. Harus punya positioning ya harus sebenarnya. Punya positioning. Nah, kalau kita lihat, ini kita jujur aja. Kita sebagai orang sales itu kuat data nggak? Harus. Enggak pertanyaan. Kalau itu harus. Pertanyaannya sebenarnya saat ini kuat nggak? Iya. Karena nggak banyak orang sales yang datanya kuat. Data kuat itu maksudnya gini. Saya punya data, ini saya harus analyze. Iya. Sehingga output dari analisa apa gitu. Saya dulu pernah di mungkin 15 tahun yang lalu lah, 15 atau ya sekitar 15 tahun yang lalu. Ada teman saya key account manager itu yang dia even sampai punya study sendiri. Jadi dia ke akunnya dia minjem kursi. Saya nggak tahu minjem kursinya gimana. Duduk di situ, dia perhatikan konsumen yang masuk ke lorong kantor kita. Berapa orang yang ambil produk dia, berapa yang ini gitu-gitu. Jadi dia agak beda nih dari makhluk kam yang lain gitu di kantor. Yang fokus ke top line. Ya, karena dia bisa ngomong dari sisi consumer. Karena itu yang disenengin sama buyer tuh Mas sebenarnya. Kalau pakai Nielsen kan mahal. Aku juga waktu itu kualitatifly inilah. Kualitatif aku sebenarnya waktu itu sejam. Pernah melakukan kayak gitu sejam. Tapi aku nggak stay satu ya sambil belanja sambil tak perhatiin gitu. Cuman pengen ngeliat dari 10 orang yang masuk selama 1 jam itu mana sih yang diambil sama mereka gitu. Itu memang harus di ini sih biar ada dalam tanda kutip ya. Karena buyer itu selalu tertarik kalau kita ngomongin shopper kan sebenarnya. Kalau kita cuma datang minta PO itu apa bedanya sama yang lain? Itu jadi memang unik sih teman kita yang itu. Jadi memang dari itu akhirnya dia jadi tahu kebiasaan konsumen, perilaku konsumen. Dari situ juga saya belajar dari dia. Jadi waktu itu di account yang saya pegang misalnya kan kita punya tim promosi ya, SPG itu. Saya bisa bilang ke tim gitu karena timnya juga banyak nih, karena waktu itu outletnya juga branch-nya banyak. Saya mau setiap checkout counter itu ada troli, ada produk kita ditaruh di situ. Biar ada impulse buying-nya, konsumen pas mau bayar. Ini kategori yang ini nih. Kok lagi ada promo apa ya? Kok ada troli yang ditaruh di dekat kasir, bukan track display. Iya, tambahan display. Ada tambahan display. Jadi di bulky gitu ya, ditaruh di troli aja. Di troli ya mungkin ada 2-3 kaleng atau 2-3 kardus. Iya. Menarik sih. Karena memang konsumen ternyata begitu masuk ke lorong itu dengan begitu banyak SPG yang menawarkan jadi pusing, jadi confused. Jadi mereka cenderung untuk malah jadi nggak beli. Tapi begitu di kasir bisa berubah tuh dari decision untuk tidak belinya jadi beli. Impulsnya ada.
Ya kalau di format super mungkin bisa kali sekarang. Ya. Di super itu makanya, masih work ya. Makanya beberapa 15 tahun lalu itu masih relevan. Berjaya-berjayanya ini. Ya, kalau untuk yang sekarang bisa jadi harus beda. Kita sebagai pemegang merek harus bisa lihat yang di channel itu apa yang terjadi. Iya sih. Dan kemampuan untuk tadi ya ngeliatin apa namanya shopper, consumer gitu. Sejujurnya beberapa waktu aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman, emang udah jarang sih. Maksudnya jarang orang sales, orang kita gitu yang pada saat datang ke toko itu memang objektifnya tuh sebenarnya mau ngeliatin the total apa namanya shopper decision tree-nya pada saat orang gitu. Yeah. Kalau aku karena kelamaan lagi bahasanya, kelamaan di trade marketing memang ini contoh aja ya. Aku tuh visit satu toko kalau misalnya kayak supermarket gitu nggak bisa 1 jam. Aku bisa 2 jam. Iya. Karena aku berhenti dulu di depan. Hah? Gak diusir. Oh, boleh dicek di beberapa supermarket pasti nama gua ada karena fotonya pasti dikomplain mulu. Tapi ya itu normal lah, ini kan kerjaan aja ya. Apa namanya? Ya pertama dari mulai layout gitu kan ya. Habis itu aku nggak pernah langsung ke ini loh. Aku nggak pernah langsung ke produk kita. Enggak. Muter dulu. Kita lihat dulu apa gitu. Tapi untuk ngajarin itu bahkan ke timku sendiri nih ya. Gak gampang Pak. Oh iyalah, wong aku dibilang ngapain lihat kategori yang lain. Kalau aku muter Mas, lama emang. Muter gitu. Kadang yang tak dapat itu banyak lah. Salah satunya mungkin ada model visibility. Betul. Meskipun nggak head to head kompetitor ya, ada inisiatif-inisiatif baru. Gitu aku bisa niru tuh. Betul. Kita misalnya mau bikin cross merchandising sama atau join siapa. promo sama siapa. Sama siapa. Jadi barang kita misalnya kita megang mineral water. Oh ternyata dari 10 konsumen yang kita ketemu di keranjang belanjanya, waktu mereka ngambil mineral water, dia ngambil apa? Sama mentega misalnya. Iya. Itu bisa di ini. Itu seperti itu. Jadi memang ya tadi kita harus lebih jeli, lebih peka dan pakai data. Benar sih, benar. Dulu zaman saya jadi key account manager itu, waktu belum nikah ya. Jadi kalau pulang dari kantor tuh sudah malam, nyampe rumah tuh istirahat, nggak istirahat ya. Saya ngulik data. Dan waktu itu memang kantor beli data Nielsen tuh. Kebetulan saya megang salah satu minimarket ya. Jadi sebelum tidur tuh saya bisa sampai subuh itu ngerjain sell out per DC. Sell out per DC. Jadi untuk bisa profiling nih. Saya kalau sell in ke DC yang ini, inventorinya gimana. Tapi pola setiap DC itu beda. Betul. Antara DC Parung 1 sama Parung 2 jadi bisa beda. Beda benar. Jadi waktu kita ngomong sama partner kita, sama buyer itu tahu bahwa kita ngamatin datanya lebih daripada kami yang lain. Iya. Jadi waktu kita dorong barang ke dia punya confidence bahwa ini anak nggak akan nge-push doang nih. Iya. Dia udah punya jawaban kenapa dia nge-push di DC yang ini gitu. Iya sih. Karena ini yang tak rasain ya. Kalau kita bisa kayak gitu. Even kalau kita mau masuk, ya kalau kita memang dominan dan macam-macam untuk ngeluarin produknya orang itu dalam tanda kutip ya. Untuk membantu buyer memilih sebenarnya produk mana yang harus keluar dari raknya mereka itu enak tuh. Jadi bukan cuma aku mau masuk ini keluarin ini, itu ceritanya kan bisa dibangun tuh kalau datanya lengkap tuh. Dan itu aku success story-nya ada tuh Mas, kayak gitu tuh. Jadi aku minta datanya gitu kan, diliatin jualannya, even ke toko-tokonya gitu kan. Dan kadang memang buat kita bisa ngomongin itu bukan one shoot kita ngobrol langsung diiyain loh. Kalau istilahnya Ronald itu kita nanem aja dulu. Dari setiap meeting kita diomongin, setiap meeting ngomongin, ujung-ujungnya kejadian kok. Aku ada di Makassar tuh, ada satu produk tuh kan, nggak mau sama sekali, akhirnya sekarang ada. Udah aku mau masukin ke Bali, bakal kejadian kayaknya nih. Tapi udah setahun yang lalu aku ngobrolnya. Jadi ya based on data, nggak bisa cuman ini itu. Jadi sell outnya, jumlah toko naik turunnya, sekarang ya sisa berapa toko apa semua, dan bayarnya nggak bisa ngelak karena semuanya data. Ya, benar. Itu menarik sih. Proven ya. Proven. Kita mau di challenge so ada semua gitu. Yang tadi menarik tuh sebenarnya. Kan memang kalau di sisi buyer kan mereka harus produk review tuh. Betul. Jadi ada produk, terutama produk baru yang harus ditendang nih keluarin. Betul. Kalau kita nggak kuat data, kita akan jadi pihak yang terima nasib. Iya memang. Tapi kalau kita datanya kuat, saya bilang tadi mau data internal mau data eksternal, kita bisa fight back, kita bilang, Mbak jangan produk saya, produk sebelah ini gini loh, ternyata produknya lebih jelek. Kalau kita misalnya hitung-hitungan margin nih misalnya, margin saya segini, margin tetangga segini, kita punya volume segini, kan ini jauh lebih bagus buat retailnya. Betul. Itu kan kalau kita punya data. Iya.
Betul, mau internal mau eksternal sih. Iya, gitu sih. Betul. Anyway Mas, kalau ngomongin festif lagi kita tarik lagi. Apa sih sebenarnya kesalahan yang paling sering dilakukan sama brand gitu kalau festif? Selain tadi ya, diblekin aja tanggalnya gitu kan. Kalau tadi kan harusnya brand bener-bener liatin mana yang harus di depan, di tengah atau di akhir. Apalagi Mas sebenarnya? Atau memang gebiak uyah pokoknya udahlah tak sewa searat-arat gitu padahal secara kategori bukan kategori festif nih. Tiba-tiba misalkan Oppo gitu. Tak aku ngomong kok ati kayak Jangan. Sebetulnya ini juga kalau saya lihat itu di sisi brand itu juga harus ada communication yang clear dan harus ada yang direct. Direct dalam arti begini. Di perusahaan itu harus ada guidance atau direction. Supaya mereka bisa atur nih traffic light-nya. Channel ini, retail ini, promonya ini. Role-nya apa? Ya, role-nya apa gitu. Kenapa kalau enggak, kalau anak-anak sales itu, saya tidak mengecilkan teman-teman sales ya. Tapi kita memang cenderung, sebelum militan iya, tapi kita cenderung tidak mau susah. Iya, Nggak mau susah pragmatis mikir. ya, pragmatis. Pokoknya yang penting jalan gitu. Yang penting volume masuk pokoknya. Ya. Nah, yang sebelah punya tugas itu either di marketing atau trade marketing sebelah. Betul. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ini role-nya trade marketing kan penting. Kenapa dia ngatur lalu lintasnya? Kebayang kalau semua sales itu hajar produk yang sama, varian yang sama. Apakah ada increase? Ada. Tapi ya Belum tentu. Unda-undi lah. Belum iya. tentu. Yang Plus ada minus akhirnya. Iya, Iya, plus unda-undi. minus. Jadi bisa untung, bisa profit, bisa naik, bisa. Iya. Cuma ada risiko juga. Kalau misalnya kapasitas pabriknya nggak nuntunin, nggak cukup, yang ada waktu promosi itu bukan kenaikan, Iya. tapi stabil atau bisa jadi loss. Iya, OS. Itu kejadian Mas. Jadi aku sempat pendampingan lah ya. Ya namanya owner perusahaan itu kan pokoknya semua jual produk Iya. semua gitu. Jadi kan kalau ngomong portfolio di suatu perusahaan kan panjang lah ya. Tapi dia nggak ngeliatin istilahnya OBPPC lah kalau ngomong RTM-nya. Dia nggak ngeliatin occasion-nya, nggak ngeliatin ini. Mau channel apa aja, semua jadi dimasukin. Wah salesman-nya pusing waktu itu tuh. Tapi saat setelah waktu itu diskusi panjang apa semua ditata tuh. Oh ternyata kalau diajarin satu-satu tuh Mas. Oh Memang. kalau orang ke Minis kemampuan belanjanya itu maksimum 50.000 sehingga produk-produk yang 50.000 atau even 40.000 jangan dijual di situ karena duitnya akan langsung Nggak habis. ada, Ini harusnya di betul. mana? Ditata sekarang jalan tuh. Bukan perusahaan gede ya maksudnya. Iya. Tapi dia akhirnya memahami ada beberapa produk yang dia matiin. Ya. Karena paham akan occasion. Itu Iya. kalau buat perusahaan kayak gede yang kayak yang kita kerja itu mah kerjaan nggak usah dipikirin deh. Tapi untuk beberapa perusahaan yang masih baru masuk ke modern market yang gitu-gitu atau baru masuk ke retail kan banyak tuh banyak perusahaan yang baru masuk ke retail itu nggak dipikirin Mas. Pokoknya aku punya produk ya semua masuk gitu. Berarti nggak ada strateginya kan, yang penting jualan dulu. Ya gitu. ownernya kan bukan orang corporate kayak kita yang punya ilmu belajar macam-macam. Pokoknya ya kamu jadi sales masukin semua gitu. Tapi waktu itu kebetulan kan aku partnering tuh sama satu lembaga lah ya. Itu benar-benar diiniin. Sekarang lumayan tuh. Ada tuh. Tapi Memang- nggak kalau pengalamanku sih nggak cuma ini sih, nggak cuma perusahaan kecil atau baru ya. Sebenarnya ada beberapa perusahaan besar. yang masih kayak gitu ya. Iya masih kayak gitu. Setidaknya di yang pernah aku Cekokrok aja jalanin. barangnya itu nggak ada Jadi, yang beli. Sampai kita tuh waktu itu karena waktu itu kita saya sama leadersnya baru join. Jadi kita tuh pakai istilah yang paling simpel. Iya, 1/4 buat semua penyakit. Enggak. Jadi gini, kita harus ngebiasain bukan ngejual yang bisa kita bikin. Tapi ngejual yang bisa Tapi konsumen harus pengen. bikin yang bisa kita jual. Sampai bahasanya menyederhanakan gitu. Ya Pak, ya Pak. Jangan kita dipaksa ngejual yang dibikin. Jadi kita bikin Yang bisa dijual. yang bisa Ah, iya. Iya. Make sense. jadi kita tuh waktu itu ada di masa yang Berarti dia hidupnya di ini revolusi industri, Pak. betul. Nah, itu kaitannya sama organisasi. Organisasinya udah cukup lama, 20 tahun, 25 tahun lah gitu-gitulah. Jadi ya memang kalau aku nyebutnya waktu itu terjebak nostalgia gitu. Ya di masanya works tapi kan di ininya nggak works. Ya. Ngomongin SKU, produk dan segala macam. Seberapa efektif sih festive SKU? Terutama di kategori yang ini ya. Aku tuh kan kalau nandain mau festive, paling gampang tuh setidaknya ada 3. Sirup udah pastilah ya, gitu kan ya. Terus kan begitu ada bulky nih, begitu ada bulky display biskuit, itu berarti udah mau Ramadan nih gitu kan. Mereka udah sell in gitu segala macam sama apa kemarin?
Apa? Beverage. Coca-Cola. Carbonated beverage gitu. Iya. Nah, ini aku dari pengalamanku sama beberapa kali ngobrol dengan supplier ini kemasan plastik, kemasan kanister. Iya. Jadi kan ada tren nih 5 tahun 10 tahun ke belakang kan biskuit itu masuknya ke tempat-tempat plastik ya, Iya. bukan kaleng lagi ya. Iya. Di 2018 sampai 2020 lah, 2021 itu suppliernya salah satu yang aku kenal ya untuk nge-supply itu. Nggak. Sampai kita mau ngorder Nggak bisa. gimmick gitu ya. Udah nutup, nggak bisa karena mereka Plastik- harus nutup. plastik itu tuh? Plastik apa kanister. Kan Iya. kalau zaman dulu kalengan. Iya. Kalau sekarang kan jadinya Plastik. gitu Iya, kan. iya. Tapi nah ini yang menarik nih. Aku 2 minggu terakhir datang nih ke toko-toko ya. Jarang loh. Habis itu mereka beralih ke Ember. aluminium. Oh, yang mana? Ada. Jalan lantar. Iya, iya. Mampir aja. Kalau aku kaleng ini ember yang banyak sekarang. Nah ember tuh sekarang udah nggak terlalu banyak. Ember plastik itu ya. Iya. Udah nggak sebanyak dulu. Iya. Jadi pindah ke yang Kaleng. Kaleng aluminium. bukan kaleng, apa namanya? Ya alu aja. Jadi kayak tentengan gitu. Nanti cobalah cek. Ya. Aku sih beberapa kali merhatiin, ini kok udah nggak sebanyak itu ya. Yang kawan kita yang di daerah Tanah Kusir itu dulu kan seneng banget tuh pakai yang ember-ember tuh banyak ya pas Banyak. festifnya. Sekarang nggak kelihatan. Terus tetangganya pakai yang Iya. alu. Ya. Biar lebih premium kali. Nah aku nggak tahu apakah karena lebih premium apa ada cost constraint Ya. karena memang ini, tapi balik lagi ke pertanyaan awalnya, Festive SKU itu seberapa ini sih, seberapa efektif gitu? Efektif lah. Cie. Karena kan tadi awalannya Iya, consumption-nya udah turun, festifnya nggak se-hype dulu, uangnya pindah ke daerah, which is di daerah kan berarti banyaknya wisata, UMKM, makanan gitu-gitu. Ya. Jadi sebenarnya kalau Festive SKU Majuan City, Mas. Festive SKU 2 tahun terakhir ya kalau kita lihat memang masih dominan, iya. Cuma kita sebagai pemegang kategori yang lain itu juga jangan berkecil hati karena kita lihat juga ada beberapa kategori yang justru naiknya luar biasa during festive. Contohnya skincare. Iya sih. Karena Macak kalau kabeh. karena kalau kita lihat kayaknya orang itu lebih mau nahan lapar dibanding tidak glowing. Itu balik lagi ke lipstick efek gitu. Jadi pengaruh budaya, pengaruh informasi yang gampang didapat di era digital ini. Jadi orang ngelihat bahwa saya harus lebih menarik dibanding sebelumnya gitu. Iya. Jadi Iya sih. iklan-iklan kita juga kan ngedorong untuk skincare itu jauh lebih berkembang kan ya. Cuma memang juga ada evolusi juga di industri skincare juga. Kita lihat pemain-pemain yang dulunya besar tapi tidak fleksibel menghadapi market. Iya. Itu sekarang jauh kehilangan marketnya. pasar. Iya, karena kalau Padahal udah senior banget ya. senior banget. Anak-anak sekarang kalau misalnya ditanya Loh iya, brand itu udah senior banget loh. iya. Banget. Kalau Sayang itu. Kalau ditanya yang putri-putrian itu kan. Nah, kalau anak-anak kita ditanya, anak-anak gadis kita, remaja kita ditanya merek kosmetiknya apa? Apakah ada yang Enggak. Ya. ke merek yang dulu itu terkenal itu? Enggak. Dia nggak rejuvenate kali ya? Atau udah mulai kali Mas mereka? Aku juga nggak ngikutin sih. Aku ini aja ya, spill aja. Beberapa udah mulai, cuma mungkin butuh butuh waktu karena kayaknya di dalamnya belum berubah. Kayaknya ya. Iya. Kayaknya di dalamnya belum berubah. Telat. Jadi Telatnya mereka dan cuma telat ngelihatnya dari inovasinya. R&D-nya ngikutin kan. Oh, trennya lagi produk ini gitu. Tapi how they operate itu belum ke sana. Karena kan memang sekarang beauty mostly drivernya tetap dari e-commerce dulu kan. Iya, Nah, yang lama-lama itu enggak pemain di situ. Benar. Jadi memang kalau kita lihat populasi penduduk kan Gen Z itu sekitar 25%. Harusnya kita cari tahu nih Gen Z itu senang Belanjanya apa. di mana, iya. Belanjanya Masuklah ke di mana. situ. Mereka kalau ngeliat iklan tuh seperti apa? Apakah word of mouth itu penting buat mereka? Iya. Nah, kalau brand nggak bisa ngeliat itu akan ketinggalan. Iya, karena sebagai bentuk investasi juga kalau menurutku. Karena kalau Ivan sekarang umurnya berapa misalkan dari usia 30 misalkan. Itu kan mereka akan berbelanja kurang lebih 25 tahun lagi tuh. Sehingga penetrasi awalnya itu kan jadi penting.
Jadi brand-brand yang mau masuk ke ke Gen Z sekarang ini yang akan jadi penguasa market nanti kan, yang akan gede gitu. Benar. Karena beauty itu adalah kemewahan paling murah, Cia. Lipstick iya efek toh. ya, lipstick efek lagi. Iya. Karena gitu Mas, kalau ada ini bercandaan lah. Jadi kalau lagi suffers ekonomi sebuah negara, Bukan bercandaan loh itu. oh itu serius. Itu teori loh. Itu teori. Itu teori loh. Kalau suffer ekonomi sebuah negara, kategori yang akan naik itu pasti beauty. Karena orang mau beli barang-barang mewah nggak mampu, jadi kemewahan yang paling murah adalah lipstick. Makanya disebut lipstick efek. Anyway, aku tertarik nih, kemana-mana ini, festive nanti. Aku ngelihat di beauty itu kan ada perusahaan yang memang Aku mundur dulu ya. researcher, tapi ada yang follower, ada juga kan. Ya. Jadi aku ngelihatnya sih ya, yang tak perhatiin gitu kan, wah kalau yang researcher nih selalu selangkah di depan gitu. Tapi nggak salah juga. Aku punya teman di Jawa Timur sih, kok aku lali kotanya gitu kan. Dia punya anak ya selebgram TikTok gitu. Ujuk-ujuk datang ke Jakarta mau bikin skincare. Sangar gitu. Anterin ke pabrik-pabrik. Dan works juga loh. Iya. Itu memang kayak gitu ya industri ini gitu. Kalau ngomongin skincare ya, skincare sekarang itu jauh lebih berubah dibanding beberapa dekade yang lalu. Kalau kita ngelihat produk skincare gitu ya, bahasanya di kemasan itu jauh lebih saintifik. Iya. Kalau kita lihat ini mengandung ceramide, acyl ini, Bener, aku perhatiin. dibanding ingredients yang sekian dekade yang lalu itu sangat jauh berbeda. Satu itu, yang kedua juga generasi sekarang sebagai proporsi penduduk yang besar, itu juga mereka lihat kemasannya. Apakah ada isu lingkungan di sini? Oh itu sekarang bisa jadi Itu consideration matter ya? juga. Ini Itu concernnya Gen Z yang paling tinggi Iya. itu lingkungan. Ya. Oke. Jadi pemegang merek harus bisa ngeliat gitu. Terus juga misalnya kemasannya menarik atau enggak. Anak-anak Gen Z itu mungkin mereka nggak akan ngambil produk yang nggak sesuai sama jiwa mereka. Jadi mereka akan ninggalin produk yang looks Iya. klasik. Oh, pantas. Nggak relevan. Itu. Iya, Karena iya. mereka Enggak sih. Apa pantas apa? Seneng. karena misalnya mereka nongkrong sama teman-temannya, mereka kan nggak akan mau dianggap Ketinggalan. sebagai pribadi yang berbeda. Iya, ini Harus orang lama ngomong. nih. Iya. Orang jadul. Makanya FOMO kan. Iya. Fear of missing out. Nah, word of mouth di Gen Z itu juga important tuh. Iya. Dan di beauty itu bahkan sampai ke level GT ya. Aku terakhir ke toko-toko kosmetik di pasar-pasar ya, di pasar basah gitu. Pola Gen Z itu udah nggak belanja ke sana. Iyalah. Ya, tapi kalaupun ada ya, mereka tuh checking. Jadi gini, mereka tuh belanjanya bawa handphone. Dia liatin TikToknya. Kok Pak, Mas, Mbak, ada yang ini nggak? Dikasih lihat tuh. Jadi dia kepaparnya di TikTok, dikasih lihat. Iya. Begitu jawab ada, coba lihat. Ya. Habis itu ada tester nggak? Oh ya? Sampai Iya. gitu ya? Oh. Bahkan kalau di modern ada yang sempet lah tengah tahun lalu agak rame tuh yang konten kreator, tapi dia konten kreator beauty, tapi dia tuh basisnya pakai tester aja. Ya udah datang nih ke Guardian, bikin konten. Oh iya, yang rame. Coba. Pergi ya. Ada tuh yang sampai kayak gitu. Tapi kalau di toko ya, aku dari mulai di Jawa Tengah, di Sulawesi, kemudian di Sumatera, aku beberapa kali visit. Kayak gitu polanya yang Gen Z ini untuk beauty ya. Nah, aku nggak tahu nih yang kategori lain gitu. Tapi kalau yang itu tuh benar-benar gitu. Tapi yang menarik, aku agak lompat jadinya, jadi keingetan. Tapi jangan deh, nggak nyambung ntar sama festival. Nggak, nanti aja over. Ya. Soalnya aku baru lihat kontennya dan habis itu lagi aku bahas sama teman-temanku gitu. Tapi mungkin nggak terlalu relate. Balik lagi ke pertanyaan yang paling awal tadi Mas. Apakah ada significant change antara perilaku konsumen festif tahun lalu dengan festif yang akan datang? Significant change atau tetap ngomongin price atau tetap ngomongin yang tadi kan ya nggak apa-apa mereknya nggak sama apa semua yang penting masih bisa fungsional gitu, apa ada perbedaan nih kalau dari riset? Kalau dari setahun terakhir ini mestinya 2026 juga tidak jauh berbeda. Jadi kondisi ekonomi itu juga memang masih berat ya. Kalau kita lihat nggak hanya di Indonesia, kemarin saya sempat ketemu sama salah satu teman, dia GM salah satu perusahaan telekomunikasi di Singapura, yang produknya kalau launching di Indonesia itu ngantri. Harganya udah nggak masuk akal, pokoknya mahal banget. Nah, dia bilang di Singapura aja
itu crisis is happening, crisis. Jadi beberapa coffee shop Tutup yang terkenal itu sudah mulai kehilangan volume, kehilangan traffic, segala macam, akhirnya tutup. Gitu. Jadi even yang kita lihat negara tetangga kita yang kayaknya maju, orang kalau liburan masih senang ke situ foto di patung Merlion. Gitu. Tapi ternyata untuk penduduknya sendiri juga suffer. Sama seperti di Indonesia. Di Indonesia ya itu tadi ada fenomena menarik. Yang kalau handphone merek ini launching terus orang bisa ngantri berbondong-bondong untuk beli. Tapi untuk kebutuhan dasar mereka ya karena uangnya pas-pasan ya, diatur untuk cukup. Sehingga promo kayak apa sih sebenarnya yang paling pas kalau ngeliatin Festive. trennya kayak gini di festive tuh? Apakah cut price yang dalam atau apa gitu, sehingga ya kategori pasti beda-beda, tapi in general gitu Mas? Sebetulnya kalau in general di Indonesia memang masih pricing. Cuma itu kalau semua orang main di ranah yang itu tentunya nggak akan menarik ya, karena akan jadi orang berlomba-lomba Potong-potong. dan jadi nantinya justru Ngorbanin. everybody akan lose kalau untuk itu. Tapi sebenarnya beberapa kategori itu tidak hanya pricing kok kalau kita lihat. Ada yang extra volume, ada yang BOGOV buy one get one free, ada yang cross merchandising. Cross merchandising yang tadinya misalnya lotion dibundling sama minyak goreng misalnya. Itu kan kategorinya jauh banget ya. Tapi apakah works atau enggak? Bisa jadi works kalau misalnya kita lihat studinya memang ke situ misalnya. Iya. Karena itu sih yang jadi pertanyaan besar tuh, apakah seseteris paribus itu gitu loh. Kalau misalkan ya udah kita ngejar volume, promonya dihajar, volumenya gede, marginnya kecil, tapi di total bawahnya dapat gitu. Ya, atau ya udah ROI-nya tahan masih aja dapet. dah gitu kan. Nggak usah gede-gede tapi margin kita dijaga sehingga bawahnya dapat gitu kan. Nah itu kan kayak pilihan gitu loh. Ya, tarik-tarikan. Cuman kan saat kita nahan volume dan macam-macam dan kompetitor melakukan yang lebih dalam, kekhawatirannya kan nanti malah hilang gitu. Nah itu yang sebenarnya strategi apa yang paling pas gitu kan. Jadi Kalau pricing nggak akan pernah habis sih soalnya. Jadi memang kita sebagai pemegang merek tuh emang harus pakai data, harus bisa analyze. Waktu saya di salah satu perusahaan elektronik ya, perusahaan laptop, itu ada satu masa di mana kita tuh di posisi nomor 2 lah, nomor 1, nomor 2, unda-undi sama salah satu merek. Tapi ada merek ketiga nih yang waktu itu mulai awal tahunnya dengan pricing dihajar terus, dibuat semurah-murahnya. Waktu itu kita juga sudah sempat depannya itu ketar-ketir ya. Kita udah sempat diskusi di internal. Gimana nih? Ini mainnya gila nih, maksudnya mainnya udah nggak wajar karena produk yang murah pun juga dihajar murah. Tapi waktu itu di internal bilang kita fur aja, kita kasih lewat dulu. Seberapa kuat sih? Karena ini yang di bawah kita nih performance-nya, nomor 3, nomor 4, kita nomor 1, nomor 2 masih merhatiin aja. Ya udah kita diemin. Ada satu waktu begitu, itu kan budget itu pasti ada habisnya. Begitu pelurunya udah habis, Kelihatan. baru kita hantem. Keok dah tuh. Kalau kita ikutin dari awal mainnya, barang itu kan kita drop ke retailer kan. Iya, betul. Semua retailer akan pegang barang dengan volume besar dan jadinya jadi perang harga Perebutan. malah nggak sehat. Karena harga itu kalau udah berantakan susah beresinnya. Tapi begitu kita lihat merek ini jor-joran, nunggu nafasnya habis, udah begitu nafasnya habis dihajar sampai akhir tahun udah KO tuh, udah babak belur karena nafas kita lebih panjang, kita punya budget lebih sehat kita kelolanya, kita nggak ngikutin arus. Dan itu kejadian di sekarang kayaknya Mas. Aku kan pegang banyak produk juga tuh, pada nahan. Mulai dari tahun lalu sih ada beberapa snack itu juga nahan, nggak benar-benar volumenya dijos gitu. Yang sekarang juga sama gitu kan. Untuk beberapa produk itu ditahan, apalagi kan ada MBG itu impactnya macam-macam kan ya. Untuk beberapa kategori yang MBG itu mereka udah sehat kan, jadi mereka nggak terlalu ini harganya volumenya udah aman gitu kan, sehingga dijaga. Makanya festive tahun ini kalau menurut pribadi gue ya, untuk beberapa kategori jangan gegabah untuk potong harga, bisa jadi itu rugi gitu kan, wong yang lain juga making money kok gitu. Gitu sih. Kalau potensial untuk melakukan join promo, cross merchandise during festive, karena kalau pengalamanku aku waktu kerja di retail ya beberapa belas tahun yang lalu, inisiatif untuk melakukan join promo gitu across brand gitu, itu selalu dilakukan dari posisi retail.
di zamanku itu ya. Aku nggak tahu sekarang seberapa besar brand itu atau misalnya antar trade marketing, antar sales gitu melakukan itu. Contoh kategori ya? Ya misalnya gini deh, misalnya kalau ngomongin tadi lah paketan apa namanya, kan ada momennya tuh di awal, di tengah sama di akhir. Di awal kan misalnya canned food sama apa segala macam. Kalau kita baca insight-nya seperti itu, terus kita ngumpulin nih teman-teman nih guys, yang kita kan main di awal nih, boleh nggak kita bareng-bareng yuk gitu kan ya? Kecap, saus, ya, apanya? Tapi gitu. bareng-bareng. Cuman aku tuh ngelihatnya dari dulu inisiatif itu datangnya selalu dari retail. Nggak tahu apakah sekarang ada, teman-teman kita juga kita belum pernah ngobrol. Tapi seberapa besar gitu. Walaupun aku baru baca juga tuh kemarin. Orang Indonesia tuh memang susah untuk dibelokkan value for money itu susah. Karena memang mindsetnya tuh adalah harga murah tuh dipotong. Jadi ada Pameo tuh kemarin gini, salah satu konten kreator jualan di luar negeri, di Amerika lah kalau nggak salah. Dia nanya, ini satunya berapa gitu, $10. Di Amerika kalau beli 10, kan dia langsung di diskon tuh. Aku beli 10 dong, jadi berapa? Ya 100. Orang Indonesia jualannya gitu. Itu menurut ceritanya dia. Jadi orang Indonesia yang cara jualannya tuh gitu. Jadi lu mau beli 1, mau beli 5, mau beli 10, enggak. Sementara Amerika, cara mainnya adalah bulk, beli banyak, dia langsung jadi makanya mereka bahasanya kan safe, hemat, bukan murah. Itu juga ke reflect di Filipina. Aku kan pernah dengan terpaksa ke Filipina. Yang gue cerita lah. Itu di sana mereka mainnya bukan potong harga, Pak. Safe, lebih murah sekian. Karena mereka kan dapat ininya kan dari Amerika kan. Iya sih. Iya mereka. Pengaruhnya kan dari sana. Nah, aku nggak tahu Mas, masih ada peluang nggak? Ya ini tinggal beberapa minggu lagi. Tapi ngelihatnya gimana sih? Ada nggak sih yang misalnya kayak gitu? Karena udah deh, balik lagi decision makingnya kan masih family dong, ya kan? Masih moms dong gitu. Jadi udah deh pas awal bulan gitu ya, bumbu-bumbuan kayak lebih hemat berapa gitu ya? Bulk hemat berapa gitu. Sebenarnya memang kalau inisiatif dari retailer nggak ada yang salah. Cuma kadang kita harus akui nih objektifnya retailer kadang berbeda. Betul. Mereka akan cari supplier yang bisa dimintain on top. Nah itu. Sementara di sisi konsumen kan konsumen tidak bisa dipaksa lu harus beli paketan ini. Betul. Jadi kalau kita sebagai pelaku merek, pemegang merek, kalau kita bisa bikin planning lebih awal, mungkin nggak bisa tahun ini nih, karena harusnya udah mepet sudah banget diomongin dari akhir tahun lalu misalnya. Dia ketemu dengan salah satu pemilik merek di kategori yang lain, mereka bisa bikin co-branding, bikin paket, terus dibikin campaign-nya juga, packaging yang lebih menarik, itu harusnya akan lebih works. Yang penting kita coba, dan bahkan packaging yang kita tawarkan ke retailer ini bisa jadi nilai tambah ke retailer nih misalnya. Lu jadi retailer pertama nih yang kita kasih spesial produk kami nih. Jadi bisa jadi mungkin nggak dikenakan listing fee misalnya, atau kalaupun kena listing fee akan jauh lebih murah karena inisiatifnya datang dari pemilik merek, dari manufacturer, dari principal. Betul. Tapi so far emang belum ada lah ya. Harusnya sih ada di beberapa. Jadi tergantung dari perusahaannya. Tapi modelnya jadinya sangat scattered lah ya. Maksudnya di akun tertentu, di ini tertentu, bukan sesuatu yang jadi campaign gitu. Iya. Okay. Kalau ini Mas ada tips gitu misalkan, 3 tips untuk brand supaya menang. Sukses di festif gitu menang misalkan. Di festif. Sini langsung. Ya namanya tips itu kan bisa macam-macam gitu kan. Kalau dikerjain sukses ya syukur, kalau enggak kan tips. Mungkin 2 ya. Oke. Yang pertama pasti kenali konsumen kita. Karena misalnya kita di Principal kita punya produk nih, ada yang upper, ada yang middle, bahkan ada yang mass nih, yang main di bawah, yang penting kejual. Kenali dulu nih konsumen kita sama produk kita. Kita harus bikin strategi yang lebih tepat untuk teman-teman pembeli di kategori mereka ini. Sesuaikan sama produknya satu. Yang kedua, tip yang kedua adalah tadi kenalin konsumen. Yang kedua adalah kenali timingnya. Kapan mereka harus promosi. Jangan karena saya punya kewajiban untuk spending di festive promo fund, udah saya hajar aja mailer display semua habisin di sini, periode di sini. Nggak dia tawarin retailer tanggal segini, saya ikut. Enggak. Kita masih punya pilihan.
kita harus lihat nih pola belanjanya produk kita dari tahun-tahun sebelumnya. Mestinya tahun ini tidak akan berubah banyak nih. Oke, saya akan mulai di week yang ini. Gitu. Karena kita kecepatan salah. Telat ya hilang. Telat juga hilang momentum. Ya. Orang sudah beli merek yang lain. Jadi memang kita harus smart nih. Ya balik lagi ke data itu tadi. Kalau itu nggak punya, ya kapan kita tahu timing yang tepat kan? Nah, Nielsen punya. Cocok. Jadi teman-teman nih, nah ini dia orangnya nih nanti tak spill nanti. Jadi kita punya festive report, kita juga punya tadi kita bilang kan orang cenderung untuk di rumah. Jadi kita punya studi yang tentang kebiasaan orang di rumah ini sekarang kategori apa yang lagi naik. Dan ini kita juga bisa kita kupas di sini. Naiknya sebenarnya karena apa? Karena ternyata yang kita punya studi terakhir ini kategori yang dilakukan banyak di rumah tangga itu mereka besarnya kan dari sisi inovasi. Iya sih. Inovasi. Padahal produk ini produk-produk yang produk-produk ibu-ibu. Yang kita bayangkan loh ini produk yang dipakai di rumah kok kudu harus inovatif. Ternyata itu. Itu yang kita kalau tidak memperhatikan akan ketinggalan. Ya, menarik. Ngomongin momentum. Kalau momentum terdekat kan ya lebarannya kan tanggal 20-an lah ya. 20-an lah ya. Kalau itu biasanya udah bisa dipredik lah karena kan akhir bulan Februari gajian, kemudian akan ada THR di sekitar awal atau mungkin di situ juga habis itu ini. Tapi yang aku pribadi ya menarik itu. Ini kan dalam setidaknya mulai tahun ini sampai 5 tahun ke depan, festif itu kan mepet-mepet sequentialnya gitu. Dari mulai Nataru, ya, kemudian ada Imlek, kemudian habis itu Lebaran. Bahkan ada mungkin yang satu momen tuh benar-benar yang brek gitu jadi satu. Pertanyaannya spendingnya bakalan brek juga atau akhirnya yang tadinya satu yaudah tak spend di sini aja. Kira-kira ahli nujum aja ini kan mungkin gak tahu udah ada risetnya atau belum, tapi kalau menurut keyakinan Mas Tony ya mesti pakai itu soalnya. Setiap momentum punya their own peak. Setiap momentum punya their own peak. Ya, setiap momentum akan punya puncak sendiri. Jadi even misalnya nih, misalnya Imlek sama Lebaran itu ada dalam satu periode itu, pasti untuk beberapa kategori bisa jadi peaknya akan beda. Iya sih. Karena jumlah demografi penduduk juga kan berbeda kan. Ada nggak yang rayain Imlek bersama dengan Lebaran? Ada. Tapi kan itu nggak terlalu kecil banyak. Tetap proporsi terbesar pasti akan di Lebaran. Gitu. Tetap di Lebaran. Ya, tapi setiap kategori pasti akan punya peak yang berbeda. Artinya kalau ngomongin gitu kan anggaplah ya mudah-mudahan ekonominya membaik 5 tahun ke depan membaik gitu. Tapi tetap spendingnya akan disebar, akan masing-masing. Kalau kita lihat periode Imlek misalnya, kalau kita supplier fresh fruit misalnya, pasti jeruk akan tinggi banget. Apakah akan kejadian tinggi di Lebaran? Belum tentu. Enggak. Peaknya tetap akan di Imlek misalnya. Betul. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya. Ini festif di kota besar sama tier second atau third tier city gitu kan. Itu apa yang harus diperhatikan sama brand? Karena kan ada kota besar yang ditinggalkan biasanya kan, kayak Jakarta ini udah pasti ditinggalkan orang gitu kan, akan masuk ke second tier city, even nggak ngomong Bandung, Jogja, Surabaya, bisa udah masuk ke Lumajang, Blora dan macam-macam tuh. Apa sih yang harus brand perhatikan sih dengan fenomena itu sebenarnya? Fenomena mudik itu pasti juga ini nih kaitannya dengan produk apa yang disiapkan sama family. Jadi kalau kita sebagai pemegang merek terus kita punya beberapa kategori misalnya kita harus heavily promo harusnya untuk produk-produk di Jakarta atau di kota besar, produk yang kira-kira waktu mereka on the go, waktu mereka ke tujuannya masing-masing, produk ini akan dibawa family. Di Jakarta ya? Di Jakarta atau di Surabaya. Jadi mereka jadi oleh-oleh lah. Oleh-oleh atau buat di perjalanan. Di perjalanan. Apapun itu lah ya, oleh-oleh atau perjalanan gitu. Itu. Tapi kalau kita mau promonya di daerah tujuan, mereka transit. Transit. Atau mereka tujuan, itu juga akan beda. Iya sih. Jadi kalau kita misalnya bukan pemegang merek lah, tapi kita misalnya sebagai distributor. Distributor juga harus paham itu ya? Paham ini nih misalnya. Iya. Ambil contoh lah misalnya. Waktu mau Lebaran,
kalau saya sebagai distributor, saya akan taruh produk-produk rokok yang mahal itu di titik-titik mudik. Di kota-kota tempat orang pulang kampung. Kenapa? Iya sih. During lebaran rokok-rokok yang mahal itu akan keluar. Kejual semua tuh. Jangan dijual di Jakarta, orangnya pada pulang. Iya. Karena orang flexing. Iya. Flexing yang paling gampang kan rokok. Iya. Jangan di kota nggak besarnya. ngerokok. Jangan di kota besarnya. Iya, Nah, iya. kalau di kota besarnya mungkin yang harus dipromosikan berarti barang yang tadi dibawa pulang ke rumah, misalnya biskuit kaleng yang besar, Iya. atau air mineral, Oleh-oleh gitu ya. Oleh-oleh. Nah, tapi waktu kita misalnya Di perjalanan. megang kategori yang lain, misalnya di beberapa titik transit, toko-toko GT yang bisa kita supply, DC minimarket kita bisa supply ya, barang-barang yang impulse yang Iya. bikin orang nggak boring waktu di perjalanan, Iya, snack, roti, candy. candy. Jangan- Memang strateginya harus kayak gitu. Ya, jangan Bener-bener di cater sih. ya, jadi jangan beranggapan bahwa one strategi fit for all. Iya, Betul. Satu obat buat semua penyakit. Itu dulu. Ya makanya itu. Ya itu yang harus diperhatiin juga sama brand kan. Jangan, apalagi bersyukur untuk brand yang kategorinya banyak ya bisa main gitu kan. Tapi kalau kategorinya enggak ya memanfaatkan ya di benar-benar diperhatiin juga. Ya, Jangan one fit for all lagi juga gitu sih. Kita juga sebagai pemegang brand banyak juga harus jago sih. Betul. Jangan kita jago jualan pabrik. Iya. Karena ada yang Ada. jagonya jualan pabrik, ada Betul. tuh. Betul. Aku kok gak relate yo. Tapi ngomongin itu tadi ya, one strategy fit for all itu. Tapi benar sih. Aku ngalamin kok bahkan mikirin momentum mudik bareng sama kapan orang akan mudik, sama tanggal cuti bersama, sampai kita waktu itu ya, aku sampai ngamatin ini di sub mau bikin kontraflow kapan. Iya itu harus dipikirin. Karena apa? Kita pernah satu momentum kelolosan, Pak. Karena waktu itu ternyata pemerintah nggak nyiapin kontraflow selama itu. Yang macet panjang itu kan. Iya, tiba-tiba kan dibuka selama itu dan sejauh itu. Iya. Sampai Semarang kalau nggak salah kan. Itu rest area yang sebelah, sebelah kanan habis, Pak. nggak ada gerak barangnya sama sekali. Sementara kalau ya terlepas save life dan segala macam, kalau ini kan tapi jadi stoknya kan jadi mandek gitu. Iya. Jadi ya buat temen-temen festive ini jadi momentum ujian sebenarnya kalau menurutku untuk seberapa mau kita melihat sesuatu, nggak cuma helikopter view kalau aku bacanya. Aku lebih senengnya sekarang bacanya satellite view. Apa itu? Karena kalau satelitnya sekarang ada yang bisa sampai nembak ke bawah kan. Iya. Jadi kalau helikopter view itu kan cuma ya itu gitu. Kalau satelit view itu udah ke sana, ke bawah. Kayak filmnya Eagle Eye lah ya. Udah kelihatan sampai sedetail dalam, harus Ya. detail. Ya. Oke, Sip. Mas Tony, thank you lo udah datang lagi. Sama-sama. Mana seragamnya keren lagi. bulan Juni. Bulan apa sih? Maret, Timnas? Maret. Oh Maret. Oh iya Maret ya. Nonton kita.